Dia akan mewujudkan di dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk tawaran-tawaran yang menggiurkan, di dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang dia berikan kepada kita, bahkan dalam bentuk nasihat-nasihat atau bisikan-bisikan ke dalam pikiran kita yang kesannya ini benar, kesannya ini bagus, kesannya loh Bapak Ibu. Kalau berbicara kesan, kelihatannya baik tetapi justru menyesatkan kita. Sering sekali justru ketika kita dicengkram hanya karena kita terikat dengan segala kenyamanan dunia, kita terikat dengan segala kekayaan yang kita sudah miliki, kita tidak mau terlepas, kita termotivasi untuk terikat terus dengan segala yang kita nikmati. Di situ kita sudah tercengkram oleh iblis. Jadi kita perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya kita bebas, tetapi ternyata kita tercengkram. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Bosaputra. Mari saya mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau yang belum subscribe di channel ini, mari dukung saya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya atau dengan klik gambar loncengnya supaya Bapak Ibu teman-teman bisa menerima notifikasi ketika saya mengupload video-video yang terbaru. Sering di dalam kehidupan kita menjalani kekristenan, kita merasa bahwa sudah aman. Kita merasa bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Jangan lupa, iblis tidak pernah tinggal diam. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam, siap menelan mangsanya yang lengah, mangsanya yang tidak menjaga hidupnya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling siap untuk menerkam mangsanya. Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita melihat singa langsung di depan mata kita, pasti kita tahu ini ada bahaya. Saya yakin pasti kita akan lari meninggalkan singa tersebut. Begitu juga kalau kita melihat ada iblis, setan, kuasa kegelapan di depan kita. Kita tahu kita pasti akan berjaga-jaga dan kita pasti akan melawannya. Kita pasti dengan tegas menggunakan otoritas dari surga, menggunakan kuasa nama Tuhan Yesus, kita menengking, kita menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Itu pasti dilakukan oleh setiap orang percaya. Yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi hal yang harus kita amati. Begitu banyak orang Kristen, bahkan aktivis, dan tidak menutup kemungkinan pendeta sekalipun, tidak mewaspadai atau kurang mencermati bahwa adanya serangan iblis. Adanya cengkraman iblis yang mencengkram hidup setiap kita. Dari mana dia mencengkramkan? Kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Dunia ini semakin lama semakin rusak. Semakin hari semakin hancur. Kegelapan semakin merajalela karena dia tidak pernah tinggal diam. Dia tidak akan terang-terangan memunculkan wajahnya di depan kita menyerang kita. Karena dia tahu kita pasti akan menghardiknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia akan mewujudkan di dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk tawaran-tawaran yang menggiurkan. Di dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang dia berikan kepada kita. Bahkan dalam bentuk nasihat-nasihat atau bisikan-bisikan ke dalam pikiran kita yang kesannya ini benar. Kesannya ini bagus, kesannya loh Bapak Ibu. Kalau berbicara kesan, kelihatannya baik tetapi justru menyesatkan kita. Sering sekali justru ketika
kita dicengkram hanya karena kita terikat dengan segala kenyamanan dunia, kita terikat dengan segala kekayaan yang kita sudah miliki, kita tidak mau terlepas, kita termotivasi untuk terikat terus dengan segala yang kita nikmati. Di situ kita sudah tercengkram oleh iblis. Jadi kita perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya kita bebas, tetapi ternyata kita tercengkram. Makanya kita harus mengerti dan mengenali betul hidup kita seperti apa. Iblis berusaha untuk mencengkram kita supaya kita tidak tahu. Dia tidak takut Bapak Ibu Saudara. Ingat, iblis tidak takut Bapak Ibu Saudara datang ke gereja. Iblis tidak takut Bapak Ibu Saudara aktif sebagai aktivis di gereja. Iblis tidak takut Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin melayani, berkhotbah sekalipun. Dia tidak takut. Yang dia takutkan cuma satu Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mati sebelum kita mati. Kita mengalami kematian yang dimana kematian ini bukan kita menghembuskan nafas, bukan kita membunuh diri kita dengan kita minum racun atau bunuh diri. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mematikan kedagingan kita. Berbicara mematikan kedagingan kita, ingat bahwa hidup kita ini, daging kita ini terus merongrong. Dia terus ingin untuk diberi makan. Dia terus menuntut kepuasan sehingga kita merasa kurang. Bahkan banyak sekali ketika kita dicengkram oleh keinginan daging kita merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih kudus. Dan justru dengan hal-hal seperti itu, berapa banyak ayo kita amati orang-orang Kristen, bahkan yang mungkin melayani, dia justru menindas orang-orang yang lemah, dia menindas bawahannya, mungkin asisten rumah tangganya dia tindas, dia maki-maki. Tidak sedikit hal ini terjadi hanya karena piring di rumah pecah oleh asisten rumah tangganya dipecahin yang tidak sengaja. Terkadang kita sebagai majikan, sebagai atasan suka marah, suka kesel, bahkan marahnya tidak berhenti-henti. Bisa sepanjang hari kita marah terus, bahkan kita bisa mengungkit-ungkit kesalahannya terus menerus. Padahal kalau hanya sekedar piring pecah kan beli rinso saja kita sudah dapat lagi. Tetapi kita bisa marah sepanjang hari. Ingat, ketika hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara, berarti kita dicengkram oleh iblis. Hati-hati, iblis menipu kita. Dia sangat pintar, sangat cerdik untuk menipu kita. Hati-hati. Dia jago menipu sehingga kita sering sekali tertipu dan kita tidak menyadari bahwa hidup kita dicengkram oleh dia. Yang dia takutkan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengalami kematian, yaitu mematikan daging kita. Kita membunuh hawa nafsu kita, membunuh kesombongan kita, kita matikan keegoisan kita. Makanya kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus belajar menjaga pikiran kita, menjaga penglihatan kita, pendengaran kita, bahkan perkataan kita. Kita harus menjaga semuanya itu dengan apa? Jaga apa yang masuk ke dalam hidup kita. Kita biarkan firman Tuhan yang masuk, tetapi kita harus bisa menutup telinga kita, menutup mata kita untuk tidak memasukkan hal-hal yang mengikat daging kita. Jangan sampai kita kecanduan terus-menerus. Kalau kita kecanduan dengan kekayaan dunia ini, kecanduan dengan kenikmatan dunia ini, tidak pernah ada habisnya Bapak Ibu Saudara. Iblis tidak pernah berhenti atau melepaskan cengkramannya. Dan sulit buat kita untuk melepaskan cengkraman kita dari tangannya kalau kita tidak mematikan daging kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar bagaimana terus-menerus mematikan kedagingan kita setiap saat, setiap waktu. Memang tidak enak, betul. Memang tidak enak. Apalagi mematikan mulut-mulut kita yang berkata yang tidak benar, berkata yang tidak kudus, berkata yang tidak menyenangkan hati Bapa di surga.
Menjaga hati kita harus tetap murni bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam setiap perilaku hidup kita. Bukan sekedar mulut kita yang berkata-kata, aku memuji Tuhan, aku menyembah Dia. Bukan, tetapi perilaku kita itulah yang menjadi nyanyian, menjadi pujian yang kita naikkan ke mezbah Tuhan. Kalau cuma sekedar kita membakar persembahan, kita membakar semacam sesembahan yang kita naikkan, dupa yang harum, itu mudah. Tetapi persembahan yang hidup, yang benar adalah dari perilaku hidup kita. Berbicara perilaku berarti apa yang kita pikirkan, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan, setiap keputusan-keputusan di dalam hidup kita, inilah yang menjadi persembahan yang sejati. Hati-hati, iblis tidak pernah berhenti sampai detik ini. Dia berjuang menipu, awalnya baik-baik, awalnya manis-manis, tetapi pada akhirnya akan menyeret kita masuk ke dalam api yang kekal, masuk ke dalam kebinasaan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Zaman sekarang begitu cerdik dia, begitu licik menipu kita. Kesannya kita ya hidup normal saja, kita menikmati semuanya. Kesannya normal saja kita berbicara kepada orang lain sesuka hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkan sampai saat ini banyak sekali orang percaya, orang Kristen yang kadang tidak menjaga perkataannya. Sering kita gagal, sering kita sembarangan berbicara. Ayo, sekarang ini lebih baik kita menjaga dari detik demi detik hidup kita. Berjalan dari detik demi detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Kita harus terus menjaga supaya kita jangan sampai terseret dengan segala tawaran dari dunia ini, di mana iblis memakai dunia ini untuk menawarkan hal-hal yang menyenangkan daging kita. Tetapi kita belajar untuk terus mematikan daging kita dari waktu demi waktu. Nafsu kita, ego kita, kesombongan kita. Bapak Ibu Saudara, kita rentan untuk jatuh. Kita rentan untuk terus mengalami kegagalan. Kalau kita tidak waspada dan berjaga-jaga senantiasa, maka kita mudah sekali jatuh, dan jatuh. Keinginan kita bangkit hanya sebatas ucapan belaka kalau kita tidak berjuang untuk menjaga hidup kita. Kita harus terus-menerus menjaganya supaya kita bisa benar menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Iblis memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan sekali. Awalnya menggiurkan, awalnya kesannya itu bukan dari iblis, tidak. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Di zaman akhir sekarang ini, iblis semakin gencar karena dia mau berusaha menyeret kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mau menyeretnya agar kita bisa terseret masuk ke dalam arusnya dia, masuk ke dalam pusara kebinasaan itu, sehingga pada akhirnya kita ditelan dalam api yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak ayo kita berjaga-jaga dengan senantiasa, dengan waspada terhadap semua yang kita miliki. Ayo janganlah kita sombong, buat apa sih? Jangan merasa kita lebih hebat, jangan merasa kita lebih kudus. Ketika kita merasa lebih kudus, iblis senang. Tapi kita berjuang terus untuk menjaganya. Jaga perkataan kita, pikiran kita, mulut kita. Ketika kita tidak mau menjaganya, lengah sedikit saja, kita sudah masuk dalam cengkramannya. Namanya cengkramannya, dia pasti akan pegang kuat dan dia tidak mau melepaskannya. Dan caranya untuk melepaskannya adalah matikan kedagingan kita. Sehingga kita bisa benar-benar terbebas dari cengkraman iblis ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, ayo waspadalah, dan berhati-hatilah. Kita terus memberikan hidup kita hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara diberkati, mari saya mengajak, ayo share video ini ke setiap orang, setiap akun media sosial Bapak Ibu Saudara, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar, silakan tekan like. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe di channel ini, ayo saya mohon dengan hormat dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu share video ini.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus berubah, kita terus mentransformasi hidup kita. Hati-hatilah terhadap tipu daya iblis yang terjadi semakin gencar saat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.